Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar Anda pagi ini pemirsa? Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga tentunya rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI menekankan penetapan fungsi ruang yang tidak memperhatikan kondisi faktual di lapangan dapat merugikan daerah, bahkan menghambat produktivitas pertanian, serta mempersulit upaya legalisasi aset dan juga investasi lokal. Sejumlah lahan pertanian produktif ditemukan secara administrasi masuk dalam kawasan hutan dan sempadan sungai. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan harus segera diklarifikasi oleh instansi terkait karena berdampak kepada masyarakat serta daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menilai ketidaksesuaian antara penggunaan lahan yang berlangsung lama dan klasifikasi wilayah berdasarkan peta sektoral dapat menimbulkan persoalan hukum bagi masyarakat, terutama petani yang menggarap lahan tersebut secara turun-temurun. Irawan menekankan penetapan fungsi ruang yang tidak memperhatikan kondisi faktual di lapangan dapat merugikan daerah, bahkan menghambat produktivitas pertanian, serta mempersulit upaya legislasi aset dan investasi lokal. Yang pertama bahwa tentu kan program swasembada pangan itu kan menjadi program nasional pemerintah, sehingga lahan-lahan sawah yang memang produktif itu harus kita lindungi eksistensi dari sawah tersebut gitu, karena seperti yang kita ketahui bahwa membuat satu lahan persawahan yang produktif itu tidak mudah untuk mencari lahan yang memang bisa ditumbuh kembangkan padi di sana, sehingga ya kami tekankan tadi agar sawah-sawah tersebut dilindungi. Namun kemudian kan ini kaitannya dengan rencana desain tata ruang kita dan wilayah kita. Irawan juga mendorong BPN dan pemerintah daerah untuk melakukan validasi data, termasuk membuka ruang koreksi atau penetapan-penetapan yang keliru agar masyarakat tidak dirugikan. Dari Kabupaten Pandeglang, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 12 DPR RI pemirsa yang meyakini realisasi participating interest sebesar 10% yang menjadi hak Provinsi Jambi akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan realisasi participating interest atau PI sebesar 10% yang menjadi hak Provinsi Jambi. Atas pengelolaan blok migas oleh PT Petrocina, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyatakan seluruh kendala teknis dan regulasi sudah diidentifikasi dan pihaknya menargetkan penyelesaian proses participating interest pada akhir tahun 2025. Tentu kita melihat ini dari pembahasan yang ada suatu kesepahaman bahwa kita ingin problem PI ini segera dapat terselesaikan. Beberapa kendala-kendala sudah kita petakan, sudah disampaikan. Kemudian juga timeline pun saya pikir sudah jelas. Kami meminta nanti ketika masuk persidangan keempat ya tahun 2025 ini di Komisi 12, kami berharap semua pihak yang terlibat terhadap PI ini itu sudah menyelesaikan semua problem-problem yang sudah dipetakan tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI C. Endra mengungkapkan saat ini proses telah menunjukkan kemajuan signifikan termasuk adanya surat dari Kementerian ESDM yang mendorong percepatan serta komitmen dari PT Petrocina. Memang proses ini panjang ya. Nah, tapi sudah ada pergerakan progres yang baik. Pertama, sudah ada surat ya dari Kementerian SDM yang mendorong dan memberi waktu 1 bulan agar ini segera disetujui ya. Dan yang kedua juga dari pihak Petrocina juga sudah memberi komitmen bahwa ini harus selesai akhir tahun 2025 ini. Dari Provinsi Jambi, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Menyikapi ketegangan antara Israel dengan Iran, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mendorong upaya pemulihan situasi atau deeskalasi konflik dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Ekosistem iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenagakerjaannya dibatalkan sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa. Pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI menekankan pentingnya deeskalasi sebagai langkah strategis guna meredakan ketegangan dan juga mencegah konflik yang berkepanjangan. Menyikapi ketegangan antara Israel dengan Iran, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mendorong upaya pemulihan situasi atau deeskalasi konflik dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Mardani menekankan pentingnya deeskalasi sebagai langkah strategis guna meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang berkepanjangan. Ia menyayangkan terjadinya konflik tersebut yang bermula dari serangan Israel terhadap Iran. Mardani meminta Amerika Serikat untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam konflik. Di sisi lain, Mardani meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pendataan terhadap seluruh WNI yang berada di kawasan konflik dengan memastikan keselamatan dan perlindungan bagi seluruh WNI. Sementara ini yang terpenting adalah dilakukan deeskalasi, jangan eskalatif, justru deeskalasi mengecilkan, put all the thing on the table, kembali lagi kepada diplomasi, karena perang adalah diplomasi yang gagal. Kalau diplomasi jalan tidak akan ada perang, dan saya ingin menyatakan kesalahan ada di Israel karena yang melakukan serangan lebih dahulu kepada Iran adalah Israel, dan karena itu kita mengingatkan agar Amerika jangan ikut campur masuk ke dalam kubangan yang dibuat oleh Israel. Kemudian evakuasi dibuat rencananya, kalau pelaksanaannya kita tentu melihat availability-nya, tapi intinya adalah data semua WNI dan perlindungan semua WNI harus dilakukan. Lebih lanjut, Mardani Alisera menyampaikan DPR RI akan memberikan dukungan moral kepada Iran dalam pertemuan bersama Parlemen Negara-Negara OKI atau PUIC di Mesir. Helmi dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan BKKBN cukup sukses menekankan angka peningkatan jumlah penduduk, menyesuaikan ekonomi negara. Di sini Cucun turut mengapresiasi komunitas keluarga berencana dalam pencegahan stunting di beberapa daerah. Dalam masa reses DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menggelar pertemuan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Lembaga pemerintah ini dinilai berhasil dalam mensosialisasikan dan menerapkan program keluarga berencana untuk masyarakat Indonesia. Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, BKKBN cukup sukses menekan angka peningkatan jumlah penduduk menyesuaikan ekonomi negara. Cucun turut mengapresiasi komunitas keluarga berencana dalam pencegahan stunting di beberapa daerah. Program-program pembangunan keluarga ini perlu ada NONS sebagai katalisator. Nah, melalui program sosialisasi ini, detail daripada tugas fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini
disampaikan melalui nanti ada kader-kader KB, kemudian juga para ulama, melibatkan para tokoh-tokoh agama, ya, sehingga bisa tertata semuanya. Keinginan bagaimana tadi kan mindset orang itu terkait BKKB ini masih tetap tentang KB ya. Nah ini sekarang udah mulai ada komunitas apa tadi? Berencana. Komunitas berencana, yaitu bagaimana membangun keluarga secara berencana. Pengentasan kemiskinan ini ada stunting. Nah stunting ini di sini di Kementerian Kependudukan tugas paling utama. Kita akan nanti masuk pada masa sidang besok, langsung komunikasi dengan pimpinan-pimpinan Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10 terkait bagaimana program percepatan Inpres Presiden pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting ini. Kegiatan sosialisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan segala pengetahuan kepada masyarakat saat menghadapi situasi dan kondisi kehamilan. Calon keluarga berencana perlu mempersiapkan segala kebutuhan perlengkapan maupun gizi bagi calon bayi dan ibu. Dari Bandung, Jawa Barat, Nurbani TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Salah satu kendala utama yang membelit petani di sektor budidaya perikanan di berbagai daerah adalah tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi. 4 kapal asing asal Vietnam beserta sekitar 50 awak kapal di Kepulauan Riau kini tengah menjalani proses penyidikan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan hanya sebagian kecil pelaku illegal fishing yang mampu ditindak. Keterbatasan sumber daya operasional menyebabkan penindakan tidak maksimal. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengatakan, penangkapan ini menjadi bukti bahwa praktik pencurian ikan di perairan Indonesia masih marak. Namun banyak pelaku illegal fishing yang tidak dapat dijangkau aparat karena keterbatasan daya dukung operasi. Proses hukum terhadap para awak ilegal Vietnam berakhir dengan deportasi. Haris menekankan pentingnya membenahi aspek struktural dalam pengawasan laut agar Indonesia tidak terus-menerus dirugikan oleh praktek illegal fishing. Pengawasan kita hari ini ke PSDKP juga dalam rangka untuk mengantisipasi illegal fishing. Ya. Tangkapan-tangkapan tadi itu kan merupakan bukti bahwa illegal fishing itu banyak terjadi. Hanya mungkin tidak semua bisa kita tangkap. Kenapa? Ya karena keterbatasan daya dukung operasi kita. Saya kira KKP memang harus terus kita dukung, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi peralatan maupun dari sisi dukungan dana. Butuh semangat, butuh perjuangan yang tidak kenal lelah, tapi juga butuh dana yang cukup. Komisi 4 DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan demi memperkuat infrastruktur, pengadaan alat pengawasan, serta memperluas jangkauan patroli laut. Langkah ini diharapkan dapat menjamin perlindungan atas potensi sumber daya laut Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Koko Inugroho TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, salah satu kendala utama yang membelit petani di sektor budidaya perikanan di berbagai daerah adalah tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi. Di tengah harga jual ikan yang stagnan, petani akan tertekan apalagi dengan ketergantungan pada bahan baku pakan impor. Fluktuasi harga jual hasil budaya dan juga lemahnya serapan hasil panen budidaya ikan. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Parlemen Smart Assistant. Beyond effortless participation. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, salah satu solusi dari kendala dan juga tantangan pengelolaan budidaya perikanan Indonesia adalah pemerintah harus menghadirkan subsidi pakan agar keberlangsungan usaha perikanan rakyat dapat terjaga. Selain itu, infrastruktur masih menjadi tantangan hilirisasi di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang wilayahnya terdiri dari 30% wilayah daratan dan 70% wilayah lautan. Adapun luas wilayah laut Indonesia mencapai sekitar 64 juta kilometer persegi yang mampu menggerakkan potensi sektor perikanan, khususnya budidaya perikanan, dan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional serta sumber pangan penting bagi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat Indonesia memiliki potensi lahan budaya perikanan seluas lebih dari 17 juta hektar yang terdiri dari perairan tawar, payau, hingga laut. Namun, di balik besarnya potensi budaya perikanan Indonesia, berbagai kendala dan tantangan pengelolaan budidaya perikanan masih terus dihadapi. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyampaikan, salah satu kendala utama yang membelit petani di sektor budidaya perikanan di berbagai daerah adalah tingginya biaya pakan yang mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi. Di tengah harga jual ikan yang stagnan, petani kian tertekan dengan ketergantungan pada bahan baku pakan impor, fluktuasi harga jual hasil budidaya, dan lemahnya serapan hasil panen budidaya ikan. Meskipun sebagian petani sudah difasilitasi dengan alat pencetak pelet dan bahan baku, namun ketersediaannya sangat terbatas, sehingga petani harus kembali membeli bahan sendiri yang sebagian besar masih impor. Untuk itu, pemerintah perlu segera turun tangan, khususnya dengan menghadirkan subsidi pakan agar keberlangsungan usaha perikanan rakyat dapat terjaga. Selain itu, ketidakstabilan harga pakan dan minimnya perlindungan bagi petani ikan dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan sektor perikanan budidaya. Mestinya pemerintah mensubsidi pakannya, sehingga petani pelaku perikanan ini mendapatkan untung, bukan seperti sekarang. Dan ini masalahnya tidak hanya di Pekanbaru, hampir seluruh Indonesia sama. Biaya pakan ini tinggi. Harusnya dengan harga 17.000 ini pakan ketemunya di 5,5 sampai 6.000. Nah ini harus pemerintah turun di sini subsidi pakannya yang diberikan ke petani ikan. Tantangan lainnya dalam pengelolaan budidaya ikan yakni terkait lemahnya hilirisasi perikanan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas lautan yang mencapai 92,4% dari total wilayah, maka Provinsi Maluku menyimpan sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Karena nelayan di perairan Maluku masih mengekspor tangkapan ikan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan nilai jual komoditas perikanan menjadi rendah dan pendapatan nelayan pun belum maksimal. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menilai ketimpangan infrastruktur masih menjadi tantangan hilirisasi di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah diharapkan tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, namun juga memperhatikan potensi daerah lain. Untuk itu, pemerintah perlu membangun industri pengolahan ikan dan melakukan hilirisasi komoditas ini untuk memaksimalkan pendapatan Provinsi Maluku dari sektor perikanan.
Maluku ini kan punya potensi yang sangat luar biasa. Provinsi Maluku ini kan punya kekuatan misalnya di sektor maritimnya, pengolahan ikannya. Tetapi sampai saat ini, begitu kita cek ternyata ikan yang ada dari Provinsi Maluku ini adalah diekspor, ya. Belum ada satu industri pengolahan ikan di Provinsi Maluku ini. Karena memang investasi ataupun investor yang datang ke sini mungkin belum didorong selama ini. Masih didorong di daerah-daerah di luar Maluku, khususnya di Pulau Jawa. Tetapi mulai saat ini kita ingin mendorong melalui Kementerian Perindustrian untuk adanya sebuah industri pengolahan ikan. Pemerintah harus lebih serius mengelola sektor perikanan dan budidaya ikan secara menyeluruh yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek hilirisasi, distribusi, dan akses pasar. DPR RI berharap dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri hilirisasi di wilayah dengan kekayaan laut yang melimpah, nantinya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pemirsa, dan juga hari ini Kota Bogor nih memang sering disebut sebagai kota hujan, Irin. Ya, betul. Jadi sekali. salah satu kawasan favorit untuk berlibur berbagai kalangan. Di samping banyaknya kawasan berlibur yang kita jumpai, tentunya Bogor juga memiliki beberapa oleh-oleh yang menjadi ikonik atau ciri khas Kota Bogor ini. Apa aja dan biasanya? Dan? Nah, ini salah satu oleh-oleh ikonik tersebut yaitu ada roti unyil, Irin. Nah, seperti apa roti unyil ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Ekosistem iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenagakerjaannya dibatalkan sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa. Pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Iya, tadi seperti yang Dadi bilang pemirsa, kalau kita membahas Kota Bogor tentunya bukan hanya roti unyil saja, banyak ya Dadi ya. Betul. Di sini pemirsa roti unyil Venus selalu menjadi andalan dan juga incaran para wisatawan. Dan tidak hanya karena bentuknya yang mungil, roti ini menyediakan 53 varian rasa dan juga jenis yang menarik. Bagi pemirsa yang jauh dari Kota Bogor, tidak perlu khawatir karena roti unyil masih dapat dipesan melalui online. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan roti unyil Venus pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Bogor sejak dahulu memang telah dikenal menjadi kawasan favorit banyak orang untuk berlibur atau melepas penat sejenak yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kalau berkunjung ke Bogor, kira-kira apa aja sih yang terlintas di benak pemirsa? Talas Bogor, asinan Bogor, soto mie, atau malah angkotnya yang lebih banyak dari jumlah penduduk Bogor sendiri? Nah, ada lagi nih, oleh-oleh ikonik khas kota hujan yang tidak boleh terlewatkan, yaitu roti unyil. Siapa sih yang nggak tahu roti unyil? Penganan legendaris ini selalu menjadi incaran para pelancong yang membuatnya selalu ramai pembeli. Tak hanya format unyilnya yang menarik, roti unyil juga menyediakan berbagai jenis varian rasa menarik. Bila dihitung total ada 53 jenis rasa tersedia di sini. Pemirsa dapat memilih mulai dari coklat keju, sosis, coklat kacang,
donat coklat, abon, Oreo, durian, jagung manis, dan masih banyak lagi varian rasa lainnya. Semuanya dijamin enak dan memanjakan lidah. Soal harga, pemirsa tak perlu khawatir. Sebiji roti unyil dibanderol dengan harga Rp1.700 saja. Pemirsa bebas pilih jenis rasa dengan jumlah pembelian per kotak 20, 30, hingga 50 biji. Boleh pilih rasa seragam atau campur. Asik kan? Mampir ke Venus Bakery, apalagi di akhir pekan, jangan kaget kalau pemirsa melihat antrian yang panjang. Kebanyakan pembeli datang dari Jakarta dan daerah sekitarnya. Kalau segini padatnya, nggak heran sekiranya Venus mampu memproduksi ribuan roti unyil setiap hari. Telah eksis selama puluhan tahun, yaitu sejak tahun 1992, roti unyil mengaplikasikan bahan-bahan yang berkualitas. Penyajiannya pun senantiasa fresh from the oven, tanpa bahan pengawet. Satu biji roti unyil rasanya tidak cukup, karena mulut dimanjakan oleh tekstur yang lembut dan rasanya yang jempolan. Jika pemirsa buru-buru dan tidak sempat mengantri, roti unyil Venus ini juga menyediakan jalur cepat yang letaknya di samping toko utama. Namun pemirsa tidak dapat memilih varian rasa, karena dalam satu kotak sudah berisi rasa campuran. Seandainya pemirsa mau menjadikan roti unyil sebagai oleh-oleh dari Bogor, segera saja melipir ke tokonya yang berada di Ruko V-Point, Jalan Raya Pajajaran nomor 1, Sukasari, Bogor Timur. Sementara cabangnya bisa ditemukan di Jalan Siliwangi, nomor 27E, Kota Bogor. Pemirsa tak sempat ke tokonya langsung? Jangan kecewa. Pemirsa masih bisa memesan melalui online. Langsung saja hubungi kontak yang tertera di akun media sosial Roti Unyil Venus atau website resminya. Jadi, jika pemirsa berkunjung ke Bogor, jangan lupa untuk membeli roti unyil Venus ini ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini pada Rabu 25 Juni 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya akan ada rapat dengar pendapat dan juga rapat dengar pendapat umum Balik DPR RI dengan Gubernur Provinsi Lampung dan juga Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Anda dapat menyaksikan Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pakar, akademisi untuk menerima aspirasi, masukan, dan saran terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rindy Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.